Piala Dunia adalah panggung tertinggi kompetisi sepak bola dunia. Setiap negara punya mimpi untuk bermain di turnamen 4 tahunan tersebut. Sayangnya, terkadang beberapa negara cuma berambisi lolos tanpa tahu apa langkah selanjutnya. Dalam sejarah ada sekian banyak negara yang telah berhasil lolos Piala Dunia. Namun dari sekian negara tersebut hanya beberapa yang kiprahnya cuma bertahan satu turnamen. Setelahnya mereka menghilang, tak pernah muncul lagi. Penasaran siapa saja mereka? Starting Level List kali ini telah merangkum 6 negara yang tak muncul lagi setelah lolos ke Piala Dunia. Simak daftarnya berikut. Bosnia dan Herzegovina. Di era lampau ada sebuah negara raksasa yang punya kekuatan tangguh dalam hal sepak bola. Dialah Yugoslavia. Wilayah Yugoslavia meliputi beberapa negara seperti Kroasia dan Bosnia-Herzegovina. Pasca pecahnya Yugoslavia pada tahun 1992, Bosnia membentuk ulang federasi mereka NFSPIH. Pasca membentuk federasi sendiri, Bosnia menunggu cukup lama untuk bisa bertarung di ajang internasional. Pada 1998, untuk pertama kalinya Bosnia turut serta mengikuti kualifikasi Piala Dunia sebagai negara independen. Sayangnya Bosnia tak pernah lolos ke ajang 4 tahunan tersebut. Pada tahun 2014 Bosnia mendapat berkah. Generasi sepak bola mereka sampai pada era emas. Dengan hadirnya talenta-talenta seperti Edin Dzeko, Miralem Pjanic, Sid Kolasinac hingga Rade Krunic. Impian untuk bermain di Piala Dunia akhirnya terwujud setelah Bosnia sukses lewati babak kualifikasi dan lolos ke Brasil 2014. Bosnia tergabung ke dalam grup yang cukup mudah. Di grup F, Bosnia berhadapan dengan Argentina, Nigeria, dan Iran. Dzeko dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Iran 3-1. Tapi dua kekalahan melawan anggota grup lainnya membuat Bosnia akhirnya tersingkir di babak grup. Sayangnya, setelah Piala Dunia 2014, Bosnia tak pernah lagi menjejakkan kakinya di kompetisi mayor. Tidak Piala Dunia, tidak pula Piala Eropa. Turnamen Piala Eropa 2024 menjadi turnamen mayor terakhir yang mereka lewatkan. Bosnia saat ini masih duduk di urutan kedua klasemen sementara grup H kualifikasi Piala Dunia 2026 dan berharap bisa masuk lagi setelah 12 tahun absen. Irak. Negara yang baru saja mengalahkan Indonesia, Irak, dahulu juga pernah menginjakan kakinya di Piala Dunia. Namun momen yang terjadi pada tahun 1986 itu menjadi momen sekali dalam seumur hidup masyarakat negeri 1001 malam. Setelahnya, Irak tak pernah lagi muncul di Piala Dunia. Irak melenggang mulus ke Meksiko 1986 setelah menjungkalkan negara-negara serumpunya di babak kualifikasi. Seperti Qatar, Jordania, Dubai, dan Syria. Penampilan Irak sebetulnya tak terlalu buruk. Tapi kekalahan di 3 laga fase grup kontra Paraguay, Belgia, dan tuan rumah Meksiko akhirnya membuat Irak pulang lebih awal. Setelah kampanye sukses di tahun 1986, sepak bola Irak memasuki periode kelam. Perang Teluk yang meletus pada 1990 membuat perkembangan sepak bola Irak memasuki periode krisis. Irak bahkan sempat di-ban di kawasan Asia pada periode tersebut. Irak perlahan mulai pulih pasca perang. Namun sepak bola negeri 1001 malam belum pulih sepenuhnya sebelum memasuki medio 2000-an. Irak kala itu terkenal karena kisah penyiksaan para pemain yang dilakukan oleh Uday Hussein, putra dari Presiden kelima Irak Saddam Hussein. Sehingga Mesopotamia baru bisa pulih pada periode 2000-an. Irak kembali punya generasi emas di periode ini. Ketika narasi ini dibuat, Irak masih berjuang memperebutkan 1 tiket ke Piala Dunia 2026 dengan 1 laga tersisa melawan Arab Saudi. Israel. Negara pimpinan Benyamin Netanyahu saat ini sedang menghadapi tekanan berbagai pihak. Langkah Israel untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 tentu tak akan mudah.
Di laga selanjutnya Israel akan menghadapi Italia. Kalaupun mereka bisa lolos via kualifikasi, Israel masih mendapat kecaman dan boikot banyak negara di dunia. Negeri bersimbol bintang Daud memang punya sejarah panjang, terutama dalam hal sepak bola. The Sky Blue and White mempunyai federasi sepak bola sendiri pada 1948, setelah sebelumnya menginduk pada Federasi Mandatori Palestina bentukan Inggris. Setelahnya, Israel ikut menjadi anggota pendiri Federasi Sepak Bola Asia AFC. Israel sempat masuk Piala Dunia di tahun 1970. Kiprah mereka kala itu cukup menjanjikan, meraih 2 hasil imbang, yakni melawan Swedia dan finalis kala itu Italia. Namun kekalahan 0-2 melawan Uruguay akhirnya membuat Israel tersingkir dari babak grup. Pada 1974 Israel diboikot hampir seluruh negara Asia termasuk Indonesia. Israel lalu kabur dan minta bergabung dengan UEFA yang kemudian akhirnya disepakati Federasi Eropa itu bersama FIFA. Sampai saat ini Israel tak pernah lagi menjejakkan kakinya di Piala Dunia. Haiti. Mungkin hanya sedikit dari kita yang mengenal negara Haiti. Untuk urusan sepak bola, negara ini mungkin tak sepopuler Jamaika atau Costa Rica yang berada dalam satu naungan yakni CONCACAF. Namun Haiti justru punya sejarah yang lebih panjang. Negara berpopulasi sekitar 11 juta jiwa ini termasuk salah satu pendiri CONCACAF. Haiti berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya pada tahun 1974 di Jerman Barat. Namun nasib tim berjuluk Les Grenadiers bisa dibilang begitu sial. Haiti masuk ke dalam grup neraka bersama Argentina, Italia, dan Polandia. Haiti gugur di babak grup setelah kalah 3-1 kontra Italia, 0-7 kontra Polandia, dan 1-4 melawan Argentina. Setelah momen bersejarah tersebut, sepak bola Haiti tak lagi sama. Negara ini kesulitan menembus turnamen final Piala Dunia. Situasi politik yang tidak kondusif serta gempa besar yang pernah melanda ikut andil membuat Haiti tak lagi punya nama di panggung dunia. Untuk turnamen Piala Dunia tahun depan, Haiti masih berusaha berjuang. Les Grenadiers sementara menghuni urutan ketiga klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia CONCACAF putaran ketiga. Haiti masih punya 2 laga melawan Costa Rica dan Nicaragua untuk mengamankan spot 2 teratas. Togo. Kalau kalian mengingat sosok Emmanuel Adebayor, maka kalian pasti ingat dengan Togo. Togo sudah tak pernah lagi terdengar di kancah persepak bolaan Afrika. Namun bukan berarti negara yang satu ini tak pernah punya prestasi. Togo tercatat pernah sekali lolos Piala Dunia, tapi setelahnya mereka memang menghilang bak di telan bumi. Togo lolos untuk pertama kalinya pada turnamen Piala Dunia 2006. Tapi sayangnya Piala Dunia pertama dan terakhir itu menyisakan drama unik. Pemain Togo sempat mogok main karena belum menerima bonus dari Federasi Togo. FIFA akhirnya turun tangan dan para pemain Togo mau melanjutkan kompetisi. Kala itu Togo satu grup dengan Korea Selatan, Italia, dan Prancis. Sayangnya Togo tak mampu menampilkan kekuatan terbaiknya. Skuad berjuluk Les Pervers selalu kalah melawan 3 anggota grup lainnya. Togo tersingkir di fase grup dan tidak pernah lagi bermain di Piala Dunia. Setelahnya, sepak bola Togo tak pernah lepas dari masalah. Mulai dari tragedi Sierra Leone Air hingga penyerangan oleh kelompok bersenjata terhadap bus para pemain, Togo memasuki periode kelam. Togo dipastikan tidak akan lolos ke Piala Dunia 2026 karena hanya finish keempat di grup B putaran pertama kualifikasi zona Afrika. China. Terakhir, negara yang cuma satu kali lolos ke Piala Dunia dan tak pernah muncul lagi, China. China mungkin punya kekuatan ekonomi yang luar biasa. Tapi dalam hal sepak bola, negara ini nyaris tak pernah punya taji. The Dragon Team cuma sekali lolos ke Piala Dunia pada tahun 2002. Tapi setelahnya, China tak pernah lagi kelihatan batang hidungnya. Sepak bola di China punya sejarah panjang. Sejak tahun 1913, rakyat China sudah memiliki badan sepak bola sendiri.
Mereka menjadi anggota FIFA pada tahun 1931 dan sempat menjadi raksasa Asia bersanding dengan Jepang. Pada medio 80-an, China berkali-kali mencoba lolos ke Piala Dunia, tapi tak pernah berhasil. Barulah pada 2002 ketika Piala Dunia digelar di Korea dan Jepang, China berhasil lolos. Sayangnya, kiprah The Dragon Team kala itu sangat memalukan buat rakyat mereka. China yang berada satu grup dengan Brasil, Turki, dan Costa Rica selalu kalah dan kebobolan 9 gol untuk kemudian pulang lebih awal. Setelah itu, China tak lagi berhasil menembus Piala Dunia. Bahkan untuk menantang para raksasa Asia seperti Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, ataupun Australia, China seringkali kesulitan. Menurut beberapa pengamat lokal, China kehilangan identitas karena banyak mengandalkan pelatih asing, terutama dari kawasan Eropa Tengah. Nah, itulah dia Football Lovers, 6 negara yang pernah lolos Piala Dunia, tapi cuma numpang lewat dan gak pernah balik lagi. Dari ke-6 negara ini, kita belajar, sepak bola bukan cuma soal lolos atau tidak lolos. Pasalnya, lolos ke Piala Dunia saja tak menjamin sebuah negara punya kualitas sepak bola yang bagus dan berkelanjutan. Dari 6 negara tadi, kisah mana yang menurut kalian paling berkesan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, Football Lovers. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting Level List, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan list-list terbaru dan paling keren seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.